Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Yahya. Saya adalah guru fikih di Madrasah Aliyah Darul Fikri, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab periode 2 tahun 2025 di LPPK UIN Raden Intan, Lampung. Hari ini, Rabu, tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 11 Aliyah dengan materi hukum waris dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa, bagaimana kabar semuanya? Sehat semuanya ya? Sehat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Adel, hadir. Mikael, hadir. Oke, para santri, mari kita awali pembelajaran pada pagi ini dengan membaca doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Mas Fikri. Mas Fikri, dipersilakan. Para santri, para siswa, kan sebelumnya kita sudah membahas tentang pernikahan. Ya, bagaimana syarat-syarat pernikahan, bagaimana rukun-rukunnya. Oke, para santri, silakan dilihat di slide ini. Ini bagaimana kisah seorang ibu yang melahirkan anaknya itu diposisikan oleh anak kandungnya. Ini sangat miris sekali. Dikarenakan tadi ada rasa kekecewaan, ada rasa ketidakadilan yang mereka rasakan sehingga ibunya sendiri, ya, mereka dituntut ya, agar dipolisikan. Masalah warisan. Ada orang yang meninggal dunia, kemudian harta warisannya dibagi tidak adil, tidak merata, ya, atas dasar yang paling senior yang paling banyak. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, Mas Labib, silakan. Oke, para santri, ya. Di sini Ustaz mempunyai soal-soal pretes agar kalian bisa mengetahui lebih awal, ya, seberapa kemampuan antum Oke, para santri, hari ini ya, insya Allah kita akan bahas bersama hukum warisan dalam Islam, ketentuannya bagaimana, sehingga kita bisa menganalisis bagian-bagian yang menerima warisan itu dengan tepat, dengan benar, dengan adil. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, para santri, ya, ini tujuan pembelajaran kita, ya, bagaimana kita nanti bisa memahami pengertian konsep dasar hukum waris dalam Islam. Kemudian yang kedua, menentukan ahli waris, ya, siapa saja yang berhak menerima warisan. Yang ketiga, cara membagi harta dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Laki-laki. Kemudian ada anak perempuan. Ini satu, ini satu. Yang meninggal suaminya. Ya, yang meninggal siapa? Suaminya meninggal dan meninggalkan harta warisan sebanyak 800 juta. 800 juta. Nah, kira-kira dari pembahasan yang kita bahas tadi, istri berapa bagiannya? Seperlapan. Seperlapannya 800 juta berapa? 100 juta. Berarti di sini 100 juta. 100 juta. Berhubung istrinya jumlahnya 2, maka dibagi 2 berapa? 50 juta sama 50 juta. Sisanya berapa? 700 juta. Nah, oke, saya ulang lagi. Seorang suami yang meninggal dunia yang punya harta 800 juta,
maka istri ya, mendapatkan berapa? 1/8. 1/8 dari 800 juta berapa? 100 juta. Berhubung dia punya 2 istri, maka 100 juta ini dibagi 2, dapatkan 50 juta, dapat 50 juta. Sisanya berapa? 700 juta. 700 juta dibagi 2 anak ini. 2 anak ini bagaimana cara baginya? Gimana? Nah, anak laki-laki ini ya, mempunyai 2 bagian, betul? Nah, berarti ini ada 2 bagian, satu anak perempuan, 1 bagian. Berarti 700 juta dibagi 3. Ayo, berapa kira-kira? 700 juta dibagi 3. Atau paling gampang gini mas, nah, anak perempuannya 2 ini ya. Anak perempuannya berapa? 2. Berarti ini juga 2. 700 juta dibagi 4. Ayo berapa? 175 juta. Kalau kali 2 berapa? 350 juta. Nah, oke. Berarti cara baginya 350 juta untuk anak laki-laki. Nah, dasar hukumnya nanti bisa sampai lihat ya, di surat An-Nisa ayat 11 sama ayat 12. Juz berapa? Juz 4 ya. Juz 4 ya, halaman 17 sama 18 itu nanti. Oke, para siswa, ayo silakan berdiri semuanya agar kita silakan berdiri semuanya. Setiap anak kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pembagian warisan apabila seorang suami meninggalkan harta sebanyak 1 juta. Oh, jadi seorang suami meninggalkan harta totalnya 120 juta. Seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Saif, istri jika ada perantara anak, istri akan mendapatkan 1/8. 1/8 itu sudah kami hitung totalnya 15 juta. Dan seorang suami meninggalkan istri 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan itu kalau cara menghitungnya seperti katanya Ustaz Saif itu 2 anak laki-laki seperti 2 bagian anak perempuan. Jadi dihitung 2 anak laki-laki, yang satunya juga 2, berarti 4 ditambah anak perempuan yaitu 1 bagian, jadi totalnya 5. 120 juta dikurangi 15 juta adalah 105 juta. 105 juta dibagi 5 bagian dari total anak-anaknya tadi menjadi 21 juta per bagian. Tinggal kita bagi sesuai syariatnya, anak laki-laki mendapat 2 bagian yaitu 21 juta ditambah 21 juta. Jadi anak laki-laki mendapat 42 juta, yang kedua pun sama karena 2 bagian 42 juta, dan anak perempuan mendapat 1 bagian yaitu 21 juta. Untuk jadwalnya seperti yang kami tampilkan di PPT. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir kita akan saksikan presentasi dari kelompok 5 tentang pembagian harta waris. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pembagian harta warisan. Nah, di sini ada contoh pembagian harta waris. Misal, Bapak Fulan meninggal dunia dan dia meninggalkan 1 istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Oke, terima kasih kepada kelompok 5.
Alhamdulillah hari ini kita sudah selesaikan pembelajaran hukum waris dalam Islam. Saya ingin merefleksi kepada antum semuanya, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan terhadap pelajaran hari ini yang kita dapatkan. Oke, pada Mas Alfian, silakan. Alhamdulillah setelah mendengarkan hukum waris dalam Islam, saya menjadi tercerahkan. Aturannya begitu sangat adil dan pembagiannya sampai sedetail itu. Sekarang saya jadi paham kenapa anak perempuan mendapatkan setengah dari anak laki-laki dan orang tua mendapatkan 1/6. Dan gak bakal ada lagi warga yang berantem karena warisan kalau ikut aturan ini. Oke, terima kasih. Oke, kepada Mas Landa kami persilakan. Alhamdulillah, saya merasa senang karena mendapatkan ilmu tentang harta warisan. Semoga kedepannya saya bisa mengamalkan ilmu ini ketika ada hal-hal tentang warisan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah kita selesaikan tentang hukum waris dalam Islam. Insya Allah pekan depan kita akan ada pembelajaran lebih seru lagi tentang perwakafan dalam Islam. Ya. Perwakafan dalam. Oke, para santri, para siswa dirahmati Allah, mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.